Setelah gue merasa puas banget dengan Lucky Cat Daizujin yang keren banget ini, akhirnya gue putusin buat ikut PO dari Lucky Cat Dragon Zord-nya, yaitu MC05 Dragon King. Penasaran dengan harga dan kualitasnya kayak gimana? Jadi langsung saja kita Gatai Kanzen Putro Toys. Ini dia tampilan depan dari boxnya, yang dimana untuk box art yang ini berasa kayak Chinese art gitu ya, yang digambar pakai kuas. Padahal ini printed loh guys, gila. Cakep banget sumpah untuk gambar bagian depannya. Dan seperti biasa, untuk si Lucky Cat ini dia nggak pernah menyebutkan nama Zord aslinya, yaitu Dragon Zord. Tapi di sini disebutkannya MC05 Dragon King. Di bagian samping boxnya cuman ada logo Lucky Cat aja. Sisi satunya lagi juga sama, tapi ternyata untuk gambar di belakangnya itu nyambung ke bagian sisi samping-sampingnya guys. Jadi di bagian sampingnya ada tangannya Dragon Zord, kemudian di belakangnya seperti ini, dan sisi satunya lagi masih nyambung juga. Sampai ke belakang malah nyambungnya. Oh iya, buat yang tanya harga, gue dapet di harga 800 ribuan. Jadi menurut gue ini masih worth it banget untuk kalian koleksi, karena bakal sekeren itu coy. Gue aja nyesel gak ikut PO yang Daizujin. Gue malah dapet di harga 950 ribu ya waktu itu kalau gak salah. Itu pun yang second, bukan yang baru. Padahal dulu PO nya yang Daizujin itu harganya cuma 850 ribuan lah kurang lebih. Jadi langsung aja kita unboxing. Langsung aja kita buka. Yang pertama di sini kita ada manual booknya. Kemudian kita keluarin aja. Dan ini dia untuk packagingnya, yang menurut gue cukup safety juga, karena di bagian Dragon Zord-nya dikasih kayak busa gitu. Meskipun agak tipis sih, tapi setidaknya dia bagian depan dan belakangnya dikasih busa kayak begini guys. Langsung aja kita siapkan. Menurut gue ini agak unik guys. Mungkin karena developernya tahu untuk part-partnya ini agak keras untuk dikeluarin, kita dikasih part kayak semacam penyongkel begini. Ini original dari sananya. Jadi kalau kita mau buka bagian tangannya ini, kita congkel kayak gini guys. Nah, dia keluar, terus ini bagian tangannya keluar. Satunya juga sama nih, kita congkel aja. Dan kita putar lagi untuk tangannya. Kemudian bagian join di ekornya juga ini kita keluarin, karena ini agak keras tuh. Ya kayak begini. Untuk ekornya ini kita panjangkan dulu aja supaya dia ada artikulasinya kayak begini. Kemudian tinggal kita pasang aja di belakang seperti ini. Ini dia tampilan Dragon Zord-nya yang menurut gua bener-bener mewah banget coy. Karena bagian gold-goldnya ini dikasih kayak chrome plate gitu. Jadi mengkilat coy, beneran mengkilat ini bagian chrome-chrome ya. Bahkan sampai muka gua aja kelihatan tuh. Gila, ini beneran keren banget coy. Gak kayak Bandai, untuk si Lucky Cat ini semuanya udah pre-painted dan partnya beneran muncul gitu motif-motifnya. Ini jauh lebih worth it daripada Bandai sih. Bahkan sampai logo Z di bagian telapak kakinya, ini juga semuanya pre-painted dan muncul gitu untuk motif-motifnya. Untuk motif di bagian tanduknya pun juga ini udah pre-painted. Sumpah keren banget ini Lucky Cat. Langsung kita bahas artikulasinya. Untuk bagian kepala dia nggak bisa berputar dan nggak ada artikulasinya. Tapi untuk bagian tangannya nggak cuman naik turun kayak begini doang, tapi dia bisa ke samping seperti ini, bahkan bisa ke atas kayak begini tuh. Jadi seolah-olah bisa nonjok begini guys. Aduh gila, keren banget gak sih? Ada butterfly join, bahkan ini bisa, oh bisa sejauh ini loh tuh. Beda banget sama Bandai yang ya cuman begini doang. Untuk bagian perut sayangnya dia nggak ada artikulasinya, tapi bisa kita naikin untuk bagian part di bawahnya ini. Untuk bagian kaki bisa naik, bisa ke belakang sedikit, bisa ke samping. Oh bisa diturunin juga anjrit. Bisa, nah nge-split kayak begini. Jauh banget ini jangkauannya. Ada artikulasi lututnya juga sedikit kayak begini. Ya sejauh ini aja sih untuk artikulasi lututnya. Kemudian untuk telapak kakinya dia bisa ke depan seperti ini, bisa berputar seperti ini, dan bisa dikebelakangkan seperti ini. Oh ya, nggak lupa untuk bagian ekornya dia bisa berputar seperti ini, bisa naik turun, dan di bagian masing-masing ruasnya ini dia punya artikulasi guys tuh. Aduh, gila cakep banget. Dan ini bisa kita posekan seolah-olah Dragon Zord-nya sedang menyerang Daizujin dengan ekornya. Kalian lihat sendiri untuk artikulasinya segokil ini, beda banget sama Super Mini Ply yang padahal artikulasinya tuh terkenal bagus gitu loh. Aduh, masih kalah jauh sama Lucky Cat. Gak cuman itu, kita juga dikasih dua optional part yang menurut gue ini bakal cakep banget kalau kita pasang sih. Jadi langsung aja gue pasang dulu aja. Tinggal kita masukin aja ke sela-sela yang ada di jarinya kayak begini. Dan ini jadi efek misil yang keluar dari tangannya. Gila cakep banget. Edan. Harga nggak nyampe 1 juta, nggak nyampe 900 ribu malah. Tapi kita dapat sebanyak ini gimmicknya.
Aduh, keren banget. Untuk perbandingan dengan Super Mini Plus seperti ini, yang dimana Super Mini Plus itu memang lebih tinggi tapi dia terlihat lebih kurus, sedangkan Lucky Cat itu dia lebih pendek tapi terlihat lebih bulky gitu. Dan kalau kita lihat bagian sampingnya, wah ini jauh banget sih. Super Mini Plus, aduh kalah jauh sih. Meskipun bagian ekornya lebih panjang ya, tapi menurut gue lebih proporsional yang Lucky Cat sih. Apalagi Mini Plus tuh bener-bener kayak Godzilla kadal begini doang. Baru kayak begini aja gue udah bisa putusin kalau Lucky Cat itu jauh lebih bagus daripada Super Mini Plus. Ya. Untuk perbandingan dengan Shodo Super Zyuranger itu seperti ini guys. Yang menurut gue memang perbandingannya tuh nggak terlalu jauh, tapi masih oke lah ya. Dan jadi terlihat lebih mahal gitu looksnya, karena si Dragon Caesar ini atau si Dragon Sword ini dia pakai gold chrome kayak begini di bagian bahu dan bagian gold lainnya. Sekarang gue mau menggabungkan si Dragon Caesar atau Dragon Sword ini dengan Saber-tooth Tiger, Triceratops dan juga mammothnya yang akan menjadi mecha utamanya. Langsung aja kita gabungkan. Yang pertama kita lepas dulu bagian ekornya seperti ini. Kemudian kita tutup lagi aja. Setelah itu bagian belakangnya kita lepas. Kemudian kita dorong supaya bagian depannya lepas juga kayak begini. Kemudian bagian tangannya kita tutup lagi kayak begini. Tangan satu lagi sama kita tutup lagi. Selanjutnya kita naikkan dulu aja dan kita tutup ke dalam dua-duanya sampai dia ngeklip. Kemudian bagian kakinya kita turunin sedikit dan kita naikin. Ini, nah dia bakal menjadi seperti ini. Kalau kakinya naik otomatis join di bagian bawahnya langsung keluar guys. Selanjutnya kita pasang si Triceratopsnya di sini. Kemudian Saber-tooth Tiger kita pasang di sini. Selanjutnya untuk mammoth tinggal kita masukin aja untuk menjadi tangannya seperti ini. Untuk ekornya kita lurusin lagi kayak begini. Part dadanya kita masukin ke dalam tombaknya. Kemudian kita tutup lagi aja kayak begini. Kemudian kita congkel lagi aja joinnya untuk kita pasang dengan si bagian ekornya. Kemudian tinggal kita masukin aja ke dalam telapak tangannya kayak begini. Dan yang terakhir kita buka bagian mulutnya untuk mengeluarkan bagian mukanya kayak begini. Kanzen Goryeo-jin atau Dragon Sword Battle Mode ini beneran beda banget ya feelsnya sama Super Mini Plus. Kalau dibandingkan langsung dengan Super Mini Plus itu akan menjadi seperti ini guys. Gila, jauh banget Bandai. Secara tombak ternyata lebih tinggi Super Mini Plus, tapi secara bodinya dan proporsinya itu jauh lebih bagus yang Lucky Cat ini guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Apalagi warna di dadanya tuh chrome. Terus kalau misalnya di Super Mini Plus, bagian dadanya tuh dia terlalu besar. Sedangkan kalau yang Lucky Cat itu dia pas gitu proporsinya. Yang paling bikin gue takjub yaitu bagian detail-detailnya dari Lucky Cat yang jauh lebih menyala dan juga terlihat muncul gitu guys. Dibandingkan sama Super Mini Plus yang kebanyakan tuh stiker dan warna goldnya tuh jelek. Kalau misal kalian punya pendapat lain, tulis aja di kolom komentar ya. Langsung aja kita bahas artikulasinya. Untuk kepala sayangnya dia nggak ada artikulasinya. Kalau tangan dia ini masih ada artikulasinya karena menggunakan si mammoth ya, bukan dari si Dragon Sword itu. Untuk kaki dia masih ada artikulasinya, terus lutut juga masih ada sampai ke telapak kakinya. Tapi yang gue sayangkan bagian tangannya ini dia nggak fit dengan si tombaknya. Jadi kalau semisal kita naikin dia otomatis bakal lepas. Dan gue heran ya, kenapa tombaknya malah dibuat kayak begini. Meskipun ini bisa kita putar ke bawah dan jadi seperti ini sih. Sebentar. Nah jadi kayak begini. Tapi aduh, ini menurut gue sangat disayangkan aja sih. Dan dia gagangnya ada dua ya guys. Ada di bagian kanan dan kiri. Dan ini bisa kalian pasang aja kayak begini, biar lebih keren gitu. Untuk pose-posenya bakal gue perlihatkan di rotating table nanti aja. Jadi sekarang gue mau menggabungkannya antara Dragon Sword dengan Daizujinnya. So langsung aja kita gabungkan. Yang pertama langsung aja kita buka bagian bawahnya dan kita lepas bagian part di tengahnya. Untuk part kakinya kita dorong dulu ke atas supaya dia bisa berputar kayak begini. Satunya juga sama nih, kita dorong ke atas biar bisa berputar kayak begini. Untuk part tengah tadi kita pasang ke bagian dada dan part belakangnya juga kita pasang lagi. Untuk kepalanya, tanduknya kita ke belakangkan dua-duanya kayak begini. Kemudian tinggal kita masukin aja si Dragon Sword-nya dan kita tutup aja bagian tangan kanan dan kirinya kayak begini. Untuk bagian kirinya kita pasang senjata ekornya. Tangan satunya lagi kita pasang si part dadanya di sini. Yang terakhir tinggal kita naikin tanduknya
seperti ini. Kanzen Zuete Daijujin. Gila, ini proporsinya cakep banget. Terus juga bagian atasnya ini warna gold-goldnya itu mantap banget. Apalagi kalau di zoom, dia tuh nggak polosan gitu guys. Dia tetap ada detailnya kayak begini. Kayak ada tembakan-tembakannya gini. Mantep banget, gila. Dan ternyata ini masih bisa gue pasang untuk efek misilnya ini. Yang dimana kalau dilihat dari samping, ini beneran gokil sih. Untuk artikulasi sayangnya bagian kepala dia tetap gak ada artikulasinya. Untuk tangan dia masih bisa ke depan kayak begini. Meskipun si Dragon Sword-nya tetap harus dipegang, karena kalau nggak dipegang dia tuh bakal gampang copot untuk si kepala Daijujin ya. Nggak tahu punya gua doang atau punya kalian juga gitu. Jadi punya gua tuh Daijujin kepalanya gampang banget buat copot guys. Untuk perbandingan dengan versi Super Mini Plus seperti ini, yang dimana menurut gua Super Mini Plus udah kalah jauh dibandingkan sama Lucky Cat, karena secara proporsi dan secara tingginya juga lebih bagus yang Lucky Cat. Bahkan kalian bisa lihat sendiri ya, untuk bagian dadanya pun Super Mini Plus ini beneran gede banget, sedangkan yang Lucky Cat nih pas banget gitu. Kalau kalian lebih suka Lucky Cat atau Super Mini Plus, tulis aja di kolom komentar ya. Dan ini dia tampilan kalau kita gabungkan armor sayapnya yang tambah gokil, tambah gahar, tambah sangar untuk tampilannya. Ini sangat gue rekomendasikan untuk kalian koleksi sih. Wah, gokil. Dan untuk Dragon Sword sendiri bahannya juga agak berat ya guys. Dia hampir sama kayak Lucky Cat, ada beberapa part yang menggunakan diecast. Jadi cukup aman kalau seandainya jatuh gitu. Oh iya, gue mau ngasih tahu satu hal. Katanya ada gimmick tersembunyi dari part dada si Dragon Sword. Jadi bagian belakangnya ini bisa kita lepas dan kita pasangkan baterai guys. Nah kayak gini, ini udah gue pasang baterai. Terus gue nggak tahu gimana caranya supaya si lampu-lampunya ini nyala. Nih, lampunya ini nyala, gue nggak tahu gimana caranya. Ada yang bilang kalau pakai si tongkat yang ini ditombolin gini, tapi punya gue tetap gak nyala juga. Kalau seandainya kalian punya solusinya atau ketemu di video orang lain, tolong komen di kolom komentar ya. Karena agak sayang aja gitu, fitur tersembunyi tapi malah gak bisa di gue. Entah karena mesinnya yang rusak atau karena baterainya yang udah jelek. Karena gue emang belinya tuh baterai yang murahan ya. Yaudah, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dari Lucky Cat Dragon Sword. Sekian review Lucky Cat Dragon Sword. Jadi gimana pendapat kalian tentang mainan ini? Apakah worth it di harga 800 ribuan? Tulis aja di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!